Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Maaf agak telat. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Semoga silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilmi warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ini Mbak Anu apa ya? Mbak Eninya. Oh, ada ini. Ada, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Oke, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin obrolan pagi ini masih bersama Bu Eni dari Jawa Timur. Oke, kemarin kita sudah sampai di bahas bahwa dari penderitaan itu kita bisa, kalau perenungannya mendalam itu, kita bisa menemukan bahwa bahwa kesayaan kita ini punya akar yang jauh ya. Jadi penderitaan itu bisa menjadi ditolak untuk menemukan kesadaran tauhid itu gitu ya. Cuman jadi penderitaan itu bisa membawa kita kepada langsung isbat. Kesayaan itu langsung diisbatkan ke sumbernya. Ya kan? Jadi pertanyaannya kan adalah bahwa kesayaan ini adalah produk materi ya, atau produk spiritual. Di 75 itu sudah mulai terkesan bahwa ini tidak produk materi, ini sesuatu yang berbeda. Saya bisa menderita tanpa ada gejala fisiknya kan. Tahu-tahu merasa katakan kesepian meskipun saldo 2M. Kan bisa begitu saja gitu. Akhirnya tuh kalau dituntun dengan benar itu bisa dia langsung isbat. Kesayaan ini langsung diisbatkan pada Allah gitu kan. Langsung dia ilallah. Tapi kalau neko-neko itu maksudnya kesayaan ini disebutkan dulu pada mungkin aku butuh S3 ini, disebutkan dulu pada sosial, disebutkan dulu pada duit, disebutkan dulu pada jabatan, disebutkan dulu mungkin aku harus penyayang dulu ini. Nah itu untuk kembali ke sini itu melalui proses nafi, penafian yang sebelumnya diisbatkan. Nah, dari proses kesalahan mengisbat itu, lalu kemudian dinafikan, lalu kemudian diisbatkan kembali pada yang hak. Dari proses itulah baru muncul istilah kepalsuan dan kebenaran.
Jadi kepalsuan dan kebenaran itu muncul dalam konteks, di mana Mas Imam, ada Mas Imam nggak ya? Cari dulu. Halo Mas Imam, apalagi? Oh nggak ada dia. Oh ada. Kalau kemarin kan kita ngomong bahwa pancaran ini itu dia membawa kekuatan. Entah kekuatannya 10 pangkat 20, tapi itu kekuatan. Belum ada kategori kepalsuan dan kebenaran. Masih pancaran. Nah, sekarang baru dimunculkan bahwa dalam proses evolusi, ya, dalam proses evolusi itu kemudian terjadi kekeliruan dalam mengisbat, dalam menetapkan akar kesayaan ini. Disitulah muncul istilah kepalsuan dan kebenaran. Jadi bahwa kesayaan ini saya isbatkan pada duit sebagai akarnya, itu palsu. Itu batil. Batil. Kebenarannya itu kalau kesayaan ini akarnya pada Allah itu, gitu kan. Nah, itu baru hak. Baru hak. Nah, dari situ baru muncul konteks kepalsuan dan kebenaran. Sebelumnya tidak ada dulu. Jadi sebenarnya yang mengalami kepalsuan kebenaran itu berarti kan pengetahuan kita tentang sumber atau akar kesayaan ini kan. Itu yang batil dan yang hak. Pengetahuan kita yang batil. Seperti itu. Itu paling penting ya, itu penting. Clear ya? Oke. Clear. Dia sebagai pancaran, iya dia kekuatannya segitu. Kemudian, nah, pancaran ini itu menghasilkan pengetahuan yang terbatas. Ada yang menghasilkan pengetahuan yang hak. Jadi batil dan hak itu kategori pengetahuan. Pengetahuannya batil. Nah itu dia harus menafikan pengetahuan yang batil itu dan kembali mengisbatkan pengetahuan yang hak. Dan memang setiap angka-angka ini, setiap kekuatan ini, itu menghasilkan kekuatan yang berbeda-beda, termasuk kekuatan pengetahuan. Jadi kalau yang katakan angka-angka ini awalnya sebagai kekuatan dalam bentuk fisika, lalu kemudian kekuatan itu sekarang menjadi kekuatan yang bersifat cahaya pengetahuan. Nah, cahaya pengetahuannya itu berbeda. Cahaya pengetahuannya berbeda. Nah, di situ baru bisa muncul batil sama hak. Karena dalam pengetahuan itu kita menyimpulkan beberapa, ada kesimpulan tentang sesuatu. Kesimpulan sesuatu itu bisa hak, bisa batil. Posisinya di situ gitu ya. Posisinya di situ. Jadi ini baik itu pengetahuan akan dunia, ya toh. Jadi LOC itu menentukan seberapa murni pengetahuanmu. Ya, pengetahuanmu tentang kehidupan, pengetahuanmu tentang dunia,
itu LOC itu pengetahuan itu di apa ya, salah satu hasil dari cahaya LOC. Jadi kalau LOC-nya tinggi, ya pengetahuannya ya bukan hanya luas, dalam. Dalam itu maksudnya dia punya akurasinya itu semakin tinggi, semakin tidak berbeda dengan kenyataan. Pengetahuan yang batil itu kan pengetahuan yang berbeda dengan kenyataan, kan? Itu kan pengetahuan yang batil. Pengetahuan yang berbeda dengan kenyataan. Pengetahuan yang hak itu kan pengetahuan sesuai kenyataan gitu. Sesuai kenyataan. Tidak berbeda dengan kenyataan. Seberapa berbeda dengan kenyataan, itu ada tergantung kekuatan LOC-nya sendiri. Ya, batalkan barang batil, maksudnya batalkan pengetahuan yang tidak sesuai kenyataan. Ya kan? Batalkan, ya ngapain juga pengetahuan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena pengetahuan yang tidak sesuai kenyataan itu, yang merasakan akibatnya itu bukan siapa-siapa, diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kehidupan ini menjadi penuh kekurangan karena pengetahuannya tidak sesuai dengan kenyataan atau batil. Batil. Dari pengetahuan yang tidak sesuai kenyataan itulah muncul istilah-istilah berikutnya. Musyrik, kan? Muncul istilah-istilah itu. Penerapan pengetahuan yang tidak sesuai kenyataan itu memunculkan istilah-istilah seperti musyrik, kafir, munafik, fasik, mungkar, dolim, fasad, jahil. Itu kan konsekuensi dari menerapkan pengetahuan yang tidak sesuai kenyataan. Tergantung konteks penerapannya pada hal apa. Padahal ketuhanan jadi musyrik. Padahal ilmu pengetahuan jadi kafir. Padahal sikap jadi munafik. Ya kan? Padahal sikap jadi munafik, jadi fasik. Padahal kebiasaan itu jadi mungkar dia. Ya kan? Dan semacamnya gitu ya. Seperti itu. Jadi ada kekuatan sebagai energi murni. Ya. Dia tidak ada batil. Tapi kalau sebagai pengetahuan nanti punya konsekuensi angka-angka ini. Sebagai pengetahuan, menghasilkan pengetahuan, dia punya konsekuensi terhadap batin kita. Nah, ini yang berbahaya. 75 menghasilkan pengetahuan bahwa Tuhan itu tidak pernah hadir di dalam kehidupan. Tuhan itu telah meninggalkan kita sendirian di dalam kehidupan. Apakah batil itu pengetahuan jiwa seperti itu? Dia bersaksi bahwa, kita lihat persaksiannya jiwa ya. Coba kita lihat per skala kesadarannya. Dia bersaksi apa jiwa itu? Coba kita lihat. Ngomong apa si jiwa ini? Nah, misalnya 75. Si jiwa ngomong, Tuhan itu unkering. Tidak ker dengan penderitaan manusia. Bayangin coba. Tuhan menjadi si Raja Tega. Itu pengetahuan dari pancaran 75. Sini. Bilangnya, bersaksinya, Tuhan itu unkering. Kehidupan ini tragis. Itu muncul sebagai persaksian jiwanya. Gitu.
ya kan? Emosinya regret, prosesnya dispondensi, resistensi, dah nggak usah lagi LOC-an, resistensi untuk tumbuh, nggak mau berkembang lagi. Kenapa? Percuma. Tuhan itu tidak pernah hadir di dalam kehidupan, tidak care dengan penderitaan, percuma juga. Ini namanya pengetahuan. Sebagai pengetahuan dia sudah punya posisi batil atau hak gitu. Sudah punya posisi batil atau hak. Dia sudah punya pancaran pengetahuannya. Awalnya itu pancaran cahaya ya. Lalu pada konteks tertentu ini bisa menjadi pancaran pengetahuan. Pancaran pengetahuan. Nah, di situ berbahaya. Bayangin kalau pancaran pengetahuannya kaya itu batil misalnya. Kaya itu menjijikan. Nah, pengetahuannya begitu. Apa bisa kaya yang kayak tadi itu? Nggak bisa. Karena pengetahuan batinnya kaya itu adalah menjijikan misalnya. Ya 75 ini Tuhan ini seenaknya sendiri bikin manusia nggak diurus. Enak kamu ya, nggak tanggung jawab kau ya. Kira-kira begitulah ya. Bandit kau ya. Mungkin kalau kau pakai istilahnya Bunda Korla seperti itu. Kalau 200 itu masih belum hak, tapi sudah mulai ada pengetahuannya itu masih tataran pengetahuan pada cahaya. Ada kok cahaya kebenaran itu ada. Belum pribadi. Masih cahaya. Jadi 200 masih bersifat cahaya gitu kan, sampai 600-an lah. Nanti ke 700-an baru itu pengetahuan tentang kebenaran itu bahwa Tuhan itu juga imanen. Pribadinya itu hadir. Jadi Tuhan itu tidak hanya transenden tapi juga iman. Pribadinya itu hadir. Ar-Rahman itu hadir di dalam kehidupan. Hadir sebagai medan non-linier. Pribadi Tuhan itu hadir sebagai field non-linier. Kan kehidupan kan ada dua kan? Linier, non-linier. Dia hadir sebagai medan non-linier. Yang itu bisa merembes ke linier. Situlah kemudian tuh merembesnya apa itu kehadiran cahaya Tuhan itu dari non-linier ke linier itu disebut mujizat. Disebut mujizat bagi orang linier. Tapi bagi orang non-linier, loh ini bukan mujizat. Ini adalah memang senyatanya begitu. Tuhan itu tidak pernah absen. Tidak pernah absen. Dan ini memang harus dipelajari ya. Harus dipelajari secara mendalam. Seperti itu. Lah yang hadir itu cahayanya dan pribadinya gitu. Cahayanya dan pribadinya. Tapi itu kehadirannya itu harus ada yang mempersaksikannya. Kalau nggak ada mempersaksikannya, jiwa kembali pada pengetahuan yang batil lagi.
Pengetahuan batin. Jadi terkait dengan mana kemarin itu ya? Terkait dengan mana itu ya? Sakit kepala. Sakit kepala justru dalam apa ya? Dalam saat-saat kritis itulah kemudian pengetahuan kita tentang kehadiran Tuhan itu bisa mengubah struktur non-linier yang berdampak sistemik, berdampak sebagai miracle dari sudut pandang linier. Jadi sebenarnya masalah itu pada dasarnya non-linier. Semua masalah yang dialami manusia itu non-linier. Dari medan non-linier. Karena kesadaran kita mengandung dualitas, maka sifat masalah yang aslinya itu non-linier, kita hanya simpulkan sebagai linier. Itu kenapa? Itu karena level kesadarannya, level pengetahuannya masih banyak batil-batilnya. Seperti itu. Jadi dibedakan antara kalau urusan kesayaan, pengetahuan kesayaan, itu sifatnya dia dualitas, non-dualitas. Tapi kalau soal alam, itu dia linier, non-linier. Itu dibedain kategorinya. Kalau urusannya pengetahuan akan kesayaan, atau sifat pengetahuan kesayaan itu nanti istilahnya dualitas dan non-dualitas. Tapi kalau kategorinya alam, itu alam linier, alam kasat mata maksudnya. Dan alam non-linier, alam batin. Ya, itu dua hal yang berbeda. Itu. Dualitas, non-dualitas. Ini kategori kesadaran diri. Linier, non-linier. Ini kategori sifat alam. Dalam kenyataannya, dia langsung berinteraksi. Ya kan? Dia langsung Nah itu kalau nggak ditata dengan benar, itu acak adulnya, nauzubillah, kacaunya gitu ya. Kacau. Belepotan. Jadi Tuhan hadir atau tidak hadir di alam ini itu tergantung kesadaran diri yang bersaksi. Kan gitu. Karena alam tampak, alam linier atau alam non-linier itu di dalam diri. Kan gitu. Di dalam diri. Jadi kalau dirinya ini masih pengetahuan dualitas, disitulah kemudian pengetahuan akan alam tampak bisa batin. Contoh, ya anak-anak yang dari culture sensing, kok bisa tai kambing rasa coklat itu loh. Itu pengetahuan model apa? Itu padahal di alam tampak aja dia mengalami pengetahuan yang batil. Ya kan? Gimana Jar? Gitu Jar ya. Jiwanya itu dualitasnya tinggi, belum disucikan dualitasnya. Di alam tampak pun tuh dia pengetahuannya keliru. Di alam tampak pengetahuannya pun keliru. Jadi matahari yang naik turun. Jadi matahari yang naik turun tiap pagi, tiap sore
turun lagi. Itu dualitas pengetahuan di alam. Itu kalau jiwanya belum tersucikan di bidang itu, ya keliru pengetahuan. Jadi memang bagusnya ini nggak usah belajar soal LOC, nggak usah progresif, biar hidup dengan pengetahuan yang batil. Akhirnya masalah karena pengetahuannya batil, masalahnya sebenarnya sepele, ngulanginnya, memperbesar kebatilan itu, nah itu yang lama, gitu ya. Yaitu konsekuensi kalau pengetahuan kita batil, hal sederhana itu jadi ruwet, jadi sumber neraka. Hanya gara-gara kayak teman saya ya, suaminya, hanya gara-gara istrinya gagal bikin telur dadar mata sapi yang tersenyum itu, kecapnya lupa, itu bisa hampir cerai mereka. Gara-gara senyumnya telur dadar mata sapi itu tidak mekar gitu. Lupa ditaruh kecap. Itu hampir cerai gitu. Bayangin coba, kamu nggak patuh sama suami. La ilaha illallah. Itu langsung kamu nggak patuh sama perintah suami. Disuruh bikin telur dadar mata sapi yang tersenyum, kamu kok nggak? Kamu membantah, ya Allah, ribut kan? Ribut. Jadi ribut. Gara-gara kesimpulannya pengetahuannya batin, aslinya peluang untuk kaya itu malah peluang untuk miskin gitu. Muncullah istilah-istilah kebenaran terbalik lah, kayak gitu-gitu. Jadi untuk itu Kak Eni, bahwa dari pandangan non dual, seluruh masalah linier itu akarnya di medan non linier. Jadi sakit kepala, kemudian tidak menjadi diri sendiri, dorongan itu dari dalam batinnya. Itu adalah berarti itu ada pengetahuan yang katakan itu batil. Istilah sekarang itu, istilah dalam dunia coach itu ya, ada limiting belief. Limiting belief itu pengetahuan yang batil, gitu aja, wes. Kalau secara istilah psikiatri mungkin ada traumatik ini. Traumatik, limiting belief itu pengetahuan batil semua. Kalau secara spiritual ini ada ego, ada pengetahuan yang jadi pengetahuan batil itu menjadi operasional dalam hidup kita. Akhirnya kan hasilnya ya penderitaan. Hasilnya penderitaan. Nah, itu yang harus dicari, itu pengetahuan batil yang sudah terlanjur dioperasionalkan sebagai kebiasaan, sebagai gerak batin gitu ya. Itu harus dicari. Pengetahuan batil yang batil itu yang telah operasional dalam kehidupan kita, itu yang harus diungkap sebagai pengetahuan palsuan kebenarannya itu diungkapnya dalam diri masing-masing. Nanti kalau Kak Eni ini ikut itu loh, acara besoknya Mas Camin. Apa itu, Cak, judulnya? Transformasi diri melalui kesadaran la ilaha illallah. Ya, itu maksudnya melalui proses nafi isbat. Itu di besok ya, kalau bisa ya ada yang praktek gitu Mas Camin. Oh gini, biar kemudian tuh satu ya, orang, Kang, 2 orang lah. Ya, Bang. Oke. Jawaban. Jadi itu paling tidak kita punya konsep gitu kan. Kita punya konsep. Kalau nature 75 itu terpancar pada kucing, dia tidak menghasilkan pengetahuan batil.
Tapi kalau terpancar pada manusia, ada pengetahuan yang muncul berupa self-talk itu. Ada bisikan-bisikan dari itu karena dari pancaran katakan dari pancaran kekuatan yang apa ya? Kekuatannya katakan 10 pangkat 100. Itu ada pengetahuan di sana. Ada pengetahuan yang batil. Apakah itu unsur iblis wallahu alam. Jadi pada nature yang katakan 10 pangkat 20, ya ada pengetahuan yang batil. Inilah mungkin yang disebut sebagai bisikan-bisikan dari beliau. Di alam ini kan ada bisikan. Ada bisikan. Bunuh diri aja enak tuh, langsung masuk surga, kamu abadi dalam surga Jannatul Naim. Lupa kalau ada alam kubur. Lupa kalau ada masyar gitu ya. Jadi pengetahuannya tidak lengkap. Ini kalau pas wirid suara S. Kalau pas wirid suara S kecil kok tambah banyak ya. Itu dicatat, Mas. Dicatat, setelah wirid baru dikoreksi, baru diudari, Jadi pengetahuan itu ada macam-macam. Pengetahuan tentang dunia, pengetahuan tentang alam, itu harus dikoreksi semua. Jadi habis wirid itu harus menghasilkan pengetahuan yang hak tentang gaya hidup, ya kan? Tentang kebiasaan, tentang pandangan dunianya, pandangan alamnya, tentang pancaran kesayaannya, itu harus dicatat semua pengetahuan itu. Jangan sampai wirid-wirid tapi nggak punya pengetahuan, itu ya masih buta. Jadi wirid itu harus, kalau wiridnya itu menyentuh, betul-betul menyentuh, terjadi proses penafian pada pengetahuan yang batil menuju pengisbatan pada pengetahuan yang hak, itu wiridnya itu kampusnya itu. Karena setiap wirid dapat pengetahuan, terungkap pengetahuan yang batil, tersingkap pengetahuan yang hak. Gimana nggak cerdas? Gimana nggak cerdas? Kalau wiridnya itu betul-betul didasari pengetahuan. Tapi kalau nggak ada pengetahuan sama aja. Kalau pahala, ya pahala itu dapat. Tenang aja, itu pahala huruf. Sama pahala silaturahmi kumpul-kumpul. Tapi pahala pengetahuan nggak dapat. Padahal kan yang kita butuhkan, paling kita butuhkan itu adalah keberpengetahuanan itu. Karena keberpengetahuanan itulah yang membebaskan jiwa kita dari penderitaan. Ya kan? Jadi yang paling penting dari zikir-zikir itu adalah jenis pengetahuannya gitu loh. Jenis pengetahuannya. Jadi nggak ada lagi tahun 2023 ahli zikir tapi nggak punya pengetahuan. Sekali punya pengetahuan yang batil. Itu diragukan tuh ahli zikir benaran atau bukan ini. Soalnya pengetahuannya nggak ada. Padahal setiap level ini dia punya kuasa pengetahuan. Nggak apa-apa langsung hantam. Tapi itu kalau bisa, suara-suara S kecil itu kan dia ada jejak pengetahuan sebenarnya. Ada konteks pengetahuannya itu, suaranya itu. Ada konteks pengetahuannya. Itu yang paling pokok. Jadi jangan sampai ini ahli zikir ini tidak sesuai dengan Quran 100 Al-Imran 191. Tidak punya pengetahuan.
Nah, itu dipertanyakan juga, itu model apa kok? Nggak ada cahayanya gitu. Nggak ada tambahan pengetahuan. Al-Imran 191. Itu kita dipertanyakan zikirnya. Itu zikirnya, servernya kemana kok? Pengetahuan nggak ada. Padahal udah amalia zikir 30 tahun. 30 tahun kok nggak ada pengetahuannya, itu gimana? Tuh lihat, orang-orang yang berzikir itu dia mesti mampu memikirkan Allah, mampu menghasilkan pengetahuan tentang langit dan bumi. Bayangin coba. Sehingga dia mampu berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua sia-sia. Ini kan hasil pengetahuan. Setelah dia dapat pengetahuan, dia memuji Tuhan. Ya kan? Kita kan habis zikir langsung lari ke dapur tuh. Jadi nggak ada pengetahuan apa ya, nggak ada epifaninya gitu loh. Padahal tuh kalau yang berzikir, orang-orang yang berzikir tuh mereka akan berpengetahuan. Dari pengetahuan itulah kemudian mereka kembali mensucikan Tuhan daripada. Jadi kenapa kok kita Maha Suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka? Karena sebelumnya jiwa itu telah menuduh Tuhan dengan pengetahuan batilnya. Setelah dia berzikir, datanglah pengetahuan yang hak. Di situ dia kembali mensucikan Tuhan. Karena sebelumnya dia telah hinakan Tuhan dengan pengetahuan batilnya. Jadi Maha Suci Engkau ini sesuatu yang bersifat dialektis. Berdialektika. Berdialektika dengan apa? Berdialektika dengan sebelumnya itu batin kita menuduh Tuhan dengan pengetahuan batilnya. Setelah disingkapkan kepalsuan kebenaran, batin kita kembali bersaksi. Istighfar, Maha Suci Engkau ya Allah gitu. Lindungi kami dari azab neraka. Azab neraka itu apa? Tuhan itu kita sifati dengan sifat-sifat batil dari jiwa kita. Tuhan kok nggak ngabulin doaku ya. Nah itu sudah batil, pengetahuan batil itu ya gitu-gitu. Setelah berzikir itu nanti harus terjadi proses decoding. Ya, harus proses decoding. Nah itu kita tidak bisa kalau orang berzikir itu tidak punya pengetahuan. Tidak. Dalam pengalaman saya sendiri, itu banyak pengetahuannya. Catatan saya banyak. Karena memang berzikir itu kita menafikan pengetahuan-pengetahuan yang batil. Lalu hadir pengetahuan yang hak. Itu saya kalau ada buku yang sulit saya baca, saya nggak mengerti. Tunggu kamu ya. Saya mau berzikir dulu. Saya mau nafikan dulu diri saya yang pekok. Baca ini aja kok nggak mudeng gitu loh. Tunggu kamu ya. Setelah itu zikir, oh gampang ini. Karena telah saya nafikan. Jadi proses nafisbat itu memang itu metodologi terampuh untuk pencerahan. Metodologi nafisbat. Pengetahuan yang batil mengenai tentang diri kita, kan ini ya, pengetahuan itu kan ada ininya atau ada ini, kita kasih tahu bocoran-bocoran dikit lah ya. Nah. Jadi dengan berzikir, kita memulihkan pengetahuan tentang diri kita. Akan diri kita. Pengetahuan tentang hakikat diri, pengetahuan tentang hakikat ketuhanan itu, hakikat kehidupan dan dunia. Harus ada pengetahuan yang 4 ini. Terkoreksi ketika berzikir. Kalau enggak itu berarti perlu dinaikkan lagi level zikirnya.
Gak bisa orang berzikir tidak berpengetahuan. Sumber pengetahuan itu ya melalui itu, gitu. Zikir itu. Ada 4 level pengetahuan. Pengetahuan tentang external world, internal world, pengetahuan tentang life view, dan pengetahuan tentang God view. Itu mau yang mana? Itu kalau kita lemah, itu kita zikir terkoreksi. Karena kenapa? Dalam zikir itu ada proses penafian, ada proses pengisbatan. Nah, mungkin selama ini kita zikirnya pokoknya yang penting bunyi bagus, dapat pahala bunyi. Tapi pada sisi pengetahuan kita nggak dapat. Situlah kita tertinggal. Ya kan? Tertinggal jauh. Jadi kita memisahkan antara berzikir dan berpengetahuan. Salah itu. Ya kan? Kita memisahkan antara berzikir dan berpengetahuan. Padahal orang-orang dulu yang rajin berzikir pasti berpengetahuan. Itu cara untuk memperoleh pengetahuan berzikir itu. Cara memperoleh pengetahuan. Jadi 2023 di Indonesia insya Allah nggak ada lagi berzikir tapi nggak berpengetahuan. Dan zikir itu adalah cara kita mengekstrak pengetahuan yang hak. Cara kita melepaskan pengetahuan yang batil. Seperti itu. Itu penting ya, itu penting. Jadi paling enggak pengetahuannya orang yang berzikir itu utuh. Utuh. Ada 4 ini gitu ya. Jelas, menjadi jelas dia. Ya, jadi yang kita butuhkan itu sebenarnya ya hanya pengetahuan yang hak tentang diri kita, tentang Tuhan, tentang tubuh kita, kan gitu. Tentang psikis kita. Itu aja hanya pengetahuannya. Dan itu untuk memperoleh itu mesti banyak-banyakin berzikir. Berzikir itu menafikan yang batil, mengisbatkan yang hak. Ya itu ya paradigma. Ya tapi ini pandangan pribadi saya kan. Yang nggak nurut ya nggak apa-apa gitu. Kalau nggak nurut nggak apa-apa, nggak dapat 0. Ya itu kan hidup masing-masing gitu. Tapi paling tidak bahwa ya namanya proses itu berzikir itu ada itu gitu. Ada transformasi diri, ada transformasi pengetahuan, ada transformasi filosofis terjadi dalam zikir itu. Terjadi dalam proses zikir. Makanya orang yang berzikir itu ilmunya banyak laduni. Hal-hal yang belum dipikirkan orang itu sudah dipikirin dia. Lagi mana yang dinafikan banyak. Sehingga muncul pengetahuan-pengetahuan dari sisinya. Istilahnya itu dicerdikan dia. Gimana nggak dicerdikan? Karena terjadi proses pensucian kembali diri. Sehingga itu maha suci engkau subhanaka ya. Kan begitu dia. Nah ini kemudian tuh apa ya? Ya subhanaka ini kan karena sebelumnya Tuhan tuh kita sifati dengan sifat pengetahuan yang batin. Mengoreksinya dengan subhanaka. Ya kan? Jadi mensucikan Tuhan itu sama dengan mensucikan diri kita. Jadi selalu dalam kesatuan non-dual gitu dengan Tuhan tuh. Jangan ini hanya ini kan pujian untuk Tuhan, Bang. Loh iya. Subhanaka itu kan itu mensucikan Tuhan tuh mensucikan diri kita sendiri gitu. Karena memang sifatnya dalam kesatuan non-dualitas. Kalau kesatuan dualitas yang mensucikan Tuhan tuh ya tidak ada efeknya ke jiwa kita. Mengalami pribadinya itu ya tidak ada efeknya. Menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahman itu kalau kesatuannya dualitas tidak ada hasilnya. Karena memang
ketika menyebut dalam dualitas itu pengetahuannya pasti batil. Pengetahuan batil ya menghasilkan ya batil juga. Tapi kalau dalam kesatuan non-dual itu selalu menghasilkan pengetahuan yang hak. Pengetahuan yang hak. Oke lah, itu dulu ya. Jangan lupa besok kita ini lagi. Seperti itu. Ini ada ini ya, ada tanggapan teman-teman. Dalam proses nafi isbat, pasti isbat lama pada muncul. Ya, yang inilah yang dinafikan. Mereka nggak mau begitu saja dilupakan, enak aja ya. Sudah jadi langganan, sekarang malah ditinggalkan. Ditingkatkan, jadi memang itu pengetahuannya dulu yang harus dibenahi itu. Kita ini kan kadang-kadang itu modal nekat. Nekat itu tanpa pengetahuan melakukan. Ya kan? Yang harus dibenahin itu pengetahuannya dulu. Untuk mendapatkan pengetahuan yang hak, yang harus dilakukan itu adalah tazkiyatun nafs. Bukan nambah bukunya. Nggak apa-apa sih nambah bukunya sambil proses transendensi. Itu malah cepat terjadi percepatan. Kalau nambah bukunya atau tidak ada tazkiyatun nafsnya, nggak nambah itu pengetahuan yang hak itu. Malah memberati, ini gimana ini kan? Malah memberati jiwa. Itu yang penting. Malah memberati. Jadi, mesti dibenahin dulu pengetahuannya. Baru amalia itu bergandeng dengan ilmiahnya. Kan nggak bisa amalia itu nggak bergandeng dengan ilmiahnya. Nggak bisa. Kalau amalia itu tidak bergandeng dengan ilmiahnya, jadi jumut. Kan begitu agama kan. Natahnya itu. Setiap amalia harus bergandeng dengan ilmiahnya. Nggak bisa amalia toh tanpa digandengkan dengan pengetahuan ilmiahnya. Gitu. Kalau ada amalia tidak bergandeng dengan ilmiahnya, itu kafir itu. Iya, kafir itu tertutup dari yang senyatanya gitu kan. Jadi dia harus bergandeng, harus utuh. Pokoknya itu konsepnya utuh dia. Amalia ilmiah itu satu dan sama, nggak bisa teori gimana? Nggak bisa dipisah antara amalia dan ilmiah. Itu satu. Jadi amalia itu adalah ilmiah dari sisi indrawi. Kan gitu. Sementara ilmiah itu adalah amalia di level abstraknya. Nggak boleh dipisah-pisahin. Saya nggak usah ilmiahnya, amalianya aja. Lah kan kafir. Menolak sisi yang lain. Nggak bisa dalam beragama itu ada yang ditolak. Kenyataan itu harus utuh. Nggak boleh ditolak seapapun gitu. Jangan karena aku nggak bisa belajar ilmiah lalu ditolak. Lah kan kafir jadinya. Tertutup maksudnya dari segi-segi yang lain gitu. Jadi yang kita perlukan ini adalah pandangan keutuhan itu harus menjadi dasar dari keberpengetahuanan kita gitu. Jadi nggak ada lagi sekarang itu kita bangga dengan dualitas. Yang penting aku amalia ilmiahnya nggak usah. Serahkan di sana semua, nggak bisa begitu gitu jiwa itu. Karena jiwa itu harus memperagakan pribadi Tuhannya. Nggak bisa peragaan itu diwakilkan, nggak bisa. Ada tahap tertentu di mana tidak bisa diwakilkan peragaan itu ke siapapun. Karena Tuhan berkehendak kamu yang memperagakan. Enggak, aku nggak usah. Sana aja yang memperagakan. Nggak bisa begitu lagi. Kalau di awal-awal mungkin tahapan itu boleh. Tapi kalau sudah tinggi itu nggak bisa. Jadi semua itu ada waktunya. Jadi nggak semua diktum tuh ada konteksnya gitu loh. Jangan diktum tuh kemudian sapu rata.
itu nanti bisa merusak tatanan pengetahuan gitu ya. Jadi hati-hati dengan diktum-diktum, karena semua diktum itu ada konteksnya gitu. Ya ini ya, raos gesang dan pangertosan gitu ya. Nah, ini Mas Imam nih bagus bahasa Jawanya. Jadi hati-hati dengan menggunakan diktum. Sama saja itu, hati-hati menggunakan ayat. Ada konteksnya, soalnya nggak boleh disapu rata dalam segala hal tanpa konteks. Itu justru jadi sumber kekacauan. Cara jiwa biasanya untuk apa ya? Sembrono dia, sembrono menggunakan diktum, sembrono menggunakan ayat. Tuhan berbicara ayat ini, konteks ini, dia malah bawa ke konteks lain, kan kacau. Tapi ini firman Tuhan. Iya, tapi kan konteksnya salah, Bos. Firmannya benar, konteksmu yang salah. Itu terkait, itu lagi-lagi kembali ke lagi-lagi hal semacam itu bukan soal diktumnya sebenarnya, tetapi soal level kesayaan yang ngomong itu yang bermasalah, bukan diktumnya, bukan ayatnya, tapi kembali lagi ke pengetahuan kesayaan yang ngomong itu yang perlu dikoreksi. Kan banyak itu gurunya mengucapkan ini ikut-ikutan di levelnya, padahal akhirnya kan maknanya jadi rancu karena membawa diktum gurunya pada levelnya, itu kan sama saja membajak gurunya gitu. Nah gimana Wong diucapkan tidak pada level gurunya? Wong gurunya kan mengucapkan itu pada levelnya. Lah muridnya latah. Muridnya latah. Ya kan? Bukan haknya mengucapkan itu. Belum makomnya, harusnya itu makom masih berjuang dulu. Sudah dia pakai kata guru saya, rezeki itu tajrid, nggak usah berjuang. Lontar dulu, ada konteks itu. Jadi semua itu harus pada konteksnya. Ia meniru dia, akhirnya meniru fatwa. Kan itu banyak terjadi di banyak kelompok spiritual. Palsu semua. Bukan fatwa gurunya sudah betul. Yang niru-niru itu yang, makanya kita hati-hati itu dengan fatwa guru, jangan sampai kita tempatkan pada konteks yang itu justru membuat kehormatan guru itu justru turun gara-gara peragaan kita. Ya kan? Seperti itu. Turun nanti itu martabat guru kita di mata orang lain. Di mata kita yang enggak. Tapi kan gara-gara kita memperagakan yang peragaan kita pada level yang ini nih. Pada level pengetahuan kita sendiri. Pada level pengetahuan kita sendiri. Saya pernah loh kasus kayak gitu itu. Ada orang ya belajar kembali juga. Dia belajar. Lalu orang itu entah bagaimana tuh dia punya kesimpulan sendiri tentang suatu ayat. Gini-gini. Naik Fasrun teman saya, konfirmasi, Mbak ini dari Mbak ya? Oh, enggak, itu bukan murid saya. Nah, soalnya dia pakainya sendiri, oh. Ya itu bukan murid saya pada konteks itu. Saya enggak punya, itu bukan murid saya. Nah, soalnya dia ini sendiri, gitu. Pengetahuannya sendiri. Akhirnya kan, loh masa Mbak begitu? Enggak, saya dari Mbak. Enggak. Masa gurunya begitu. Kita kan punya standar umum kan, kaidah umum dalam berpengetahuan. Langsung Mbak itu bilang, enggak, itu bukan murid saya. Walaupun dia belajar di situ. Wong dia pakai levelnya sendiri dalam memahami itu kan. Mbak, bukan muridnya. Bukan berarti itu wajah ketemu wajah lalu kita murid, enggak dong. Kan murid itu kan makom batinia kan, kan. Bukan soal fisik. Makom batin. Nah, itu tergantung LOC ini.
Jadi kita ini level pengetahuan itu bukan pada keberpengetahuanan itu kan pada LOC masing-masing. Ya kan? Setiap titik-titik ini, setiap angka-angka ini ada muatan energinya, ada muatan pengetahuannya. Itu yang paling pokok. Ada muatan energinya, ada muatan pengetahuannya. Itu yang paling penting. Makanya kalau bisa itu dikuasai. Gitu. Kalau bisa dikuasai. Biar kemudian tuh pengetahuannya itu hak. Nggak apa-apa, nggak kuliah itu nggak apa-apa. Yang penting berpengetahuan. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak kuliah. Yang penting itu tahu pengetahuan di setiap tingkat ini. Saya insya Allah itu ya tahu pengetahuan ini. Karena memang loh, itu energinya begini, pasti pengetahuannya arahnya ke sini. Mau diramu kayak apa? Karena ini bahan bakunya kan. Bahan bakunya kebanyakan begini, kalau produknya begitu nggak yakin. Nggak cukup. Atau kurang, kan gitu. Karena dia punya satuan energi, bahan baku. Jadi LOC itu bisa jadi bahan baku kita. Bahan baku untuk pengetahuan. Saya kira itu dulu pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ansor, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang belum daftar acara tanggal 18 besok segera daftar ini. Kuotanya masih ada kok. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.